Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 11 semester 1. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai masa kolonialisme dan imperialisme Belanda dan Inggris di Indonesia. Untuk itu sebelumnya silakan dibuka buku LKS, buku paket, dan juga buku-buku lainnya yang sekiranya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Baik, jadi yang pertama di sini kita akan membahas mengenai VOC dan perlu saya ingatkan bahwa video pembelajaran sebelumnya itu kita sudah pernah membahas mengenai faktor atau latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi ketika bangsa Eropa itu sudah berhasil untuk datang ke Indonesia, kemudian menanamkan pengaruhnya masing-masing di Indonesia, maka di sini pada perjalanannya itu terjadi persaingan dagang yang luar biasa ketatnya di antara keempat bangsa tersebut, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Nah, kemudian di sini lahirlah Verenigde Oostindische Company atau VOC yang merupakan kongsi dagang milik Belanda yang didirikan tahun 1602. Nah, kemudian di sini ada latar belakangnya. Yang pertama yaitu mengelola tata perdagangan rempah-rempah. Jadi di sini karena persaingan dagang tadi, maka perlulah dikelola tata perdagangan ini. Kemudian yang kedua adalah menghindari terjadinya persaingan. Nah, persaingan di sini yang dimaksud adalah persaingan dagang dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, seperti bangsa Portugis, Spanyol, dan juga Inggris. Karena apa? Semua bangsa-bangsa Eropa itu membutuhkan rempah-rempah untuk keberlangsungan hidup mereka di negaranya masing-masing gitu. Jadi di sini dibentuklah VOC untuk menghindari terjadinya persaingan dagang tadi. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat posisi Belanda. Nah, karena persaingan dagang tadi, maka di sini Belanda harus memperkuat diri, yaitu dengan cara mendirikan kongsi dagang. Kemudian yang keempat adalah monopoli rempah-rempah di Indonesia. Jadi di sini tujuan yang lain itu Belanda ingin mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang semurah mungkin dari Indonesia, kemudian dijual dengan harga sesuai pasaran Eropa. Jadi secara otomatis itu menguntungkan Belanda. Kemudian yang kelima adalah biaya perang melawan Spanyol. Jadi pada tahun yang sama itu terjadi gejolak di Belanda, yaitu perang melawan Spanyol. Di sini sudah jelas bahwa Belanda itu membutuhkan biaya yang banyak untuk biaya perang melawan Spanyol tadi. Kemudian ini adalah gambar dari kapal dagang milik Belanda yang berbendera merah, putih, dan juga biru. Kemudian di pojok kiri atas itu adalah logo atau lambang VOC. Nah, jadi sebenarnya VOC ini adalah kongsi dagang atau monopoli dagang yang dimiliki oleh bangsa Belanda di Indonesia. Jadi untuk bangsa Belanda itu lebih menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Kemudian bangsa Portugis itu juga di Indonesia tapi bagian timur. Kemudian bangsa Spanyol itu ada di Filipina karena perjanjian Saragossa dengan bangsa Portugis, dan Inggris itu lebih menanamkan pengaruhnya di India, tepatnya di Kalkuta. Nah, untuk Inggris sendiri itu juga mendirikan EIC atau The British East India Company, itu yang berpusat di Kalkuta, India. Nah, inilah saingan dagang yang ketat di antara Inggris dan juga Belanda. Kemudian kebijakan VOC. Yang pertama adalah hak oktroy. Jadi VOC itu diberikan kebijakan bebas oleh Belanda. Yang satu adalah hak oktroy. Hak oktroy di sini adalah hak istimewa. Salah satunya di mana VOC itu diperbolehkan untuk mencetak mata uang sendiri. Tapi perlu diketahui bahwa pada masa ini jual beli dengan uang itu masih
sedikit dilakukan oleh bangsa Indonesia. Karena apa? Pada masa itu bangsa Indonesia lebih menggunakan sistem barter dalam kehidupan perekonomian mereka, yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Kemudian yang kedua adalah intervensi terhadap kerajaan di Nusantara. Intervensi di sini adalah VOC diberikan kebebasan oleh Belanda, oleh pemerintah Belanda untuk melakukan intervensi, yaitu campur tangan terhadap urusan politik dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Jadi di sini VOC juga masuk ke wilayah kerajaan awalnya untuk menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan, tapi lama-kelamaan VOC juga ikut campur tangan dalam urusan politik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan pada akhirnya ada politik juga, politik adu domba. Kemudian yang ketiga adalah merebut pasaran produksi pertanian. Nah, pada masa itu, untuk pasaran produksi pertanian, itu yang paling ramai adalah di wilayah pesisir atau pelabuhan. Jadi kalau misalnya ada hasil pertanian dari pedalaman, maka itu akan dikirim ke wilayah perairan pesisir, ke wilayah pesisir, sehingga di situ dibentuklah suatu pelabuhan yang ramai dengan perdagangan. Nah, maka di situ di mana ada pelabuhan yang ramai dengan perdagangan, maka di situ Belanda berusaha untuk merebutnya, untuk merebut wilayah-wilayah perdagangan. Salah satunya adalah di Malaka dan juga Banten atau Selat Sunda, yang pada masa itu merupakan pelabuhan dagang yang ramai karena merupakan ada di jalur yang strategis antara perdagangan di Cina dengan perdagangan di India. Jadi selalu singgah di Selat Malaka. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pelayaran hongi. Nah, di sini VOC mempunyai kebijakan yaitu pelayaran hongi. Pelayaran hongi di sini adalah ekspedisi pelayaran untuk menebang pohon-pohon rempah-rempah. Jadi kenapa ditebang? Itu karena agar tidak overload atau kelebihan hasil panen. Karena jika hasil panen itu melimpah atau kelebihan, maka di situ otomatis harga itu juga menurun gitu loh. Jadi di sini VOC itu berusaha untuk menstabilkan hasil pertanian, yaitu dengan cara pelayaran hongi tadi, menebang sebagian pohon. Itu tujuannya untuk apa? Agar hasil pertanian tadi itu tetap stabil, sehingga harga rempah-rempah di pasaran Eropa itu juga stabil. Nah, ini adalah mata uang VOC dalam bentuk koin, ya, yang diciptakan oleh VOC sendiri untuk jual beli di Indonesia. Tapi perlu diketahui pada masa ini pun, meskipun VOC membuat mata uang sendiri, tapi untuk masyarakat Indonesia itu bukan berarti tidak memakai, tidak. Tetapi mereka itu lebih mengenal sistem barter tadi dalam kehidupan perekonomian mereka, dalam aktivitas jual beli mereka, yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Nah, kemudian di sini dari latar belakang dan juga kebijakan, di sini juga membuat berbagai perlawanan di Nusantara, di kerajaan-kerajaan Nusantara, karena kebijakan VOC tadi yang dirasa itu merugikan rakyat Indonesia. Itu karena perekonomian atau monopoli perdagangan tadi, di mana VOC itu membeli hasil pertanian petani dengan harga yang begitu murah, kemudian dijual di Eropa dengan harga yang tinggi, itu membuat rakyat Indonesia itu sengsara gitu. Jadi di sini pada akhirnya akan terjadilah yang namanya poin kemunduran. Yang pertama adalah biaya perang. Nah, jadi seperti latar belakang kelima yaitu biaya perang melawan Spanyol. Jadi di sini biaya perang melawan Spanyol itu juga menelan biaya yang begitu banyak, ditambah lagi biaya perang akibat perlawanan rakyat Indonesia karena kebijakan VOC yang dirasa merugikan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah perang Diponegoro di Pulau Jawa, kemudian perang Padri di Sumatera. Jadi dari ketiga perang ini, yaitu perang Diponegoro, Padri, dan juga perang melawan Spanyol, ini menghabiskan biaya perang yang amat sangat tinggi sehingga VOC mengalami kekosongan kasnya. Nah, kemudian yang kedua adalah persaingan ketat dengan kongsi dagang EIC di Kalkuta.
EIC atau The British East India Company atau yang disingkat EIC itu merupakan kongsi dagang milik Inggris yang ada di Kalkuta, India. Ini adalah kongsi dagang terbesar juga yang merupakan saingan dari VOC. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan politik Belanda. Jadi karena perang melawan Spanyol tadi, maka di sini terjadilah ketegangan politik di Belanda sendiri. Kemudian yang keempat adalah korupsi. Korupsi di sini adalah maksudnya korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC. Karena di sini VOC itu juga mempunyai pegawainya. Juga mempunyai pegawai untuk melakukan penarikan dan segala macam. Kemudian yang kelima adalah kurangnya pengawasan daerah kekuasaan. Jadi dalam waktu singkat di sini VOC mempunyai wilayah kekuasaan yang begitu luas. Nah, secara otomatis wilayah kekuasaan ini perlu pengawasan dengan biaya operasional yang tidak murah tentunya. Nah, di sini karena biaya perang tadi ditambah korupsi dengan perubahan politik di Belanda, maka di sini mengakibatkan kekosongan kas yang dimiliki oleh VOC sehingga pada akhirnya VOC mengalami kemunduran. Oke. Selanjutnya kita berlanjut kepada materi